Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Muhyiddin Hasan. Dan biasanya saya melakukan bincang-bincang itu via aplikasi Zoom ya. Dan kali ini saya merasa kayaknya mesti harus didatangkan langsung ya. Ada banyak alasan sih sebetulnya mendatangkan narasumber yang satu ini. Bisa jadi karena memang kalau hanya melalui aplikasi Zoom saya tidak mendapatkan momen-momen yang menurut saya cukup banyak untuk menjadi bahan cerita ya. Selain itu ini tidak bisa dilakukan hanya sekali ya, mesti dilakukan beberapa kali. Dan saya pikir juga akan ada banyak hal-hal menarik dari apa yang akan disampaikan oleh narasumber itu. Baik, kita langsung saja karena sudah ada narasumber tersebut ya, yaitu Bang BDL, yaitu Banjarbaru dalam Lensa. Assalamualaikum Bang Adul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman tadi saya 5 kali senyum nggak kelihatan ya. Gitu ya? 5 kali ini senyum. juga udah senyum nih, udah ketawa. Tapi ya demi kesehatan dong. Betul. Ya, mohon maaf kita tetap memperlakukan physical distancing gitu ya, dan kita juga memakai masker. Walaupun saya percaya sih Bang Adul ini bukan pembawa virus tapi lebih kalau besar dari virus. Lebih gawat dari virus. lebih gawat dari virus. Bang Adul, Ya, ini susah betul loh terus kan teman-teman ya meminta Bang Adul untuk bisa bincang-bincang karena memang saya melihat bahwa kalau mau tahu Banjarbaru itu sebetulnya sangat mudah ya. Lihat saja di Facebooknya Banjarbaru dalam Lensa atau BDL gitu ya. Mau soal apa saja di situ ada. Nah, tapi uniknya Bang Adul ini atau Bang Muda Sagala ini ternyata susah loh, nggak mau diajak ngobrol. Bang memang nggak mau Bang. Ya apa ya? Sebenarnya bukannya nggak mau gitu loh. Cuman nggak bagus gitu loh. Yakin nggak bagus? Nggak biasa. Nggak biasa gitu loh, nggak biasa. Karena ya orang di belakang kamera memang biasanya ya artinya dia lebih yakin bahwa hasil karya yang muncul gitu ya. Sementara kita di belakang layar mau seperti apa kan nggak peduli gitu. Itu kayak etika, kayak gitu. Kayak model apa ya, etika ya, bukan etika ya, apa ya, kayak ya kebiasaan ya. Artinya pasti orang jurnalis atau di belakang kamera selalu pengen dia di belakang layar, karyanya yang di depan seperti itu. Tapi kan sepengetahuan saya sih ya, ketika foto-foto itu muncul kan pasti akan tahu gitu loh bahwa BDL itu sama dengan Bang Dul gitu loh. Bang Dul sama dengan BDL. Atau memang betul seperti itu atau selama ini ternyata sudah ada admin yang bisa masuk apa segala macam. Ya, dulu memang waktu kita membuat BDL tahun 2010 itu gitu loh ya. Oh, ini udah 10 tahun berarti? 10 tahun, udah 10 tahun. Oh, cukup lama ya. 2010 itu konsepnya adalah kita sebenarnya hanya menyediakan informasi gitu loh. Jadi memang dulu latar belakangnya karena kita lihat dalam tempo 10 tahun itu sudah banyak sekali perubahan di Banjarbaru. Beberapa tempat-tempat yang objek-objek yang bersejarah, yang punya ikatan dengan nostalgia masa lalu itu banyak yang hilang, seperti Komet, seperti beberapa rumah-rumah di dan Jalan Bang Dul punya Ayani. bukti itu semua? Ada, buktinya ada. Makanya dulu udah kita selamatkan sekarang. Jadi kita coba kita foto-foto tempat-tempat sebelum hilang gitu loh. Sebelum hilang kita foto-foto dulu. Dan terbukti banyak tempat-tempat yang hilang. Iya, sepanjang Ayani ya, karena sepanjang Ayani itu kan dulu adalah perumahan yang paling paling elegan ya untuk Banjarbaru. Saya ingat yang ya. paling hilang Bang, yang ingat. Saya dulu kalau dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu singgahnya di halte Pepsodent. Saya nggak ada lagi ya. Ya memang. Ya. Kita nyebut iklan ya. Karena ya itu tadi buat orang Banjarbaru memang itu tidak mau dihindari ya. Ada beberapa branding yang sudah melekat, tapi sudah karena itu bukan lagi bagian dari sebuah promosi, tapi udah jadi
ya namanya memang itu mau gimana gitu loh. Oke. Ya, Bang Dul, bercerita mengenai foto, saya pikir akan ada banyak sekali ya yang bisa Bang Dul ceritakan. Tapi kalau itu mau dibuat buku mungkin akan sangat panjang gitu ya. Ini kan saya bermaksud gini Bang Dul. Jadi ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir sebetulnya ya. Jadi mungkin ini hanya mengawali. Nanti mungkin kita akan buat semacam semacam series gitu ya. Mengenai, saya ingin sekali gitu loh. Foto-foto Bang Dul itu kan memang boleh dikatakan ada yang bisa langsung memahami gitu ya. Ada yang mungkin kesulitan untuk memahami ini maksudnya apa gitu loh. Nah, mungkin Bang Dul nanti bisa akan bercerita di balik foto-foto tersebut gitu loh. Dan sepertinya Bang Dul udah siap-siap nih mau cerita soal foto apa nih kayaknya. Ya sebenarnya karena kita kan 2010 itu kan memang di Facebook ya startnya ya. Oke. Bahasa Facebook itu adalah bahasa media sosial. Jadi lebih banyak foto dan tulisan-tulisan. Dan kalau itu kayak talk show begini kan memang agak perlu ada sedikit proses gitu. Betul, artinya ini bisa nggak ya seperti di Facebook gitu kan. Betul. Nah cuman kita coba, saya mencoba untuk bagaimana membuat ini menjadi sebuah Facebook BDR itu bisa berkembang menjadi bisa diaplikasikan ke berbagai macam media gitu loh. Karena niat awalnya memang itu hanya sebagai edukasi. Sebagai pengawas, sebagai pengingat gitu ya. Sebenarnya ya tuh kita belum tahu karena waktu kita membuat foto itu kita nggak tahu seberapa jauh foto itu bisa berpengaruh pada sekitarnya. Gitu. Tapi kan selama ini saya lihat kan sangat berpengaruh itu, Bang. Iya. Iya, ada beberapa yang punya pengaruh. Bahkan saya juga terpengaruh gitu. Terpengaruh gitu. Jadi terobsesi, jadi pengen ada nggak ya yang Jadi saya ada foto 10 tahun, bayangkan saja. Kemudian orang bisa bayangkan, misalnya ada satu pohon yang punya nilai sejarah. Dan selama 10 tahun kita foto, dulu kecilnya segini, terus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu juga kita record gitu loh. Gitu. Jadi perkembangan pohon itu pun ada gitu ya? Ada, tuh ada. Ya, tapi itu beberapa pohon, nggak semua pohon gitu kan. Tapi ada contoh pohon itu Bang, yang masih ada itu? Ada, itu di sekitar, ada yang pasti yang di Pinus, Pinus, kemudian di Murjani kan kita pantau tuh. Cuma kan oh ya di Murjani, sekitar Murjani itu juga banyak pinus ya? Iya, pinus. Tapi kan itu kan sudah memang mereka sudah uzur ya. Jadi tinggal mesti ada peremajaan mesti. Ya. Ya, jadi akan banyak sekali sebetulnya kita cerita foto ini ya. Iya. Jadi untuk kali ini mungkin saya tertarik untuk mengangkat pinus karena kita bicara pinus ya. Jadi kita coba untuk saya tertarik untuk ngambil objek kita malam ini ngobrol tentang Pinus 2 deh dulu. Pinus 2, sebentar. Memang ada Pinus 1, Pinus 2 berarti ya? Ada, kalau Pinus 1. Pinus 1 yang mana? Pinus 1 itu kan di Mentaos di Jalan Suryansah. Depan SMA 2 itu? Depan SMA 2 itu. Pinus 1. Pinus 1. Pinus 2-nya? Pinus 2 tuh di seberang Banjarbaru 4 ya. Banjarbaru 4, sebentar. Seberang Banjarbaru 4. Jadi pintu masuknya sih kalau dari banyak ya pintu masuknya ya. Bisa dari agrowisata Pinus, dari tempatnya Pak Atmo itu. Bisa dari sebentar, berarti yang dekat irigasi itu maksudnya? Ya, betul kira. PDAM itu kan lebih luas. Oh, itu Pinus 2. Pinus 2 itu. Tapi kan sebetulnya satu atau memang dipisah begitu? Kalau dari informasi yang saya dapatkan dulu Pinus itu ya itu satu bagian. Satu bagian. Betul. Jadi tidak ada Pinus 1 2 itu tidak ada. Tapi milik siapa itu, Bang? Dulu tuh ditanam oleh kehutanan. Jadi kehutanan yang menanam pohon-pohon pinus itu rencananya sebagai bahan baku kertas. Untuk industri perusahaan kertas Martapura PKM. Sebentar Bang. Gitu. Ini kan berarti ini kan kota gitu loh. Kok ditanemin pinus gitu loh? Hutan buatan dan kok bisa-bisanya dijadikan untuk bahan baku kertas gitu? Ya itu ya menurut saya itu sebuah kecerdasan orang tua kita dahulu ya. Mereka menanam sesuatu tuh lebih lihat ke manfaatnya.
Oke. Nah, kalau yang sekarang kan mungkin lebih kepada orientasinya pada rekreasi dan keindahan ya. Kalau orang dulu ngelihatnya kepada kebutuhan. Walaupun dalam tanda kutip gagal gitu ya. Iya, memang waktu itu ya tidak tumbuh dengan baik karena memang beda sekali ya tanah vulkanik yang ada di Pulau Jawa memang sangat berbeda dengan karakter tanahnya yang ada di Kalimantan. Gitu. Jadi awalnya itu adalah untuk bahan baku kertas. Betul. Dan ternyata berdasarkan hasil tidak maksimal Tidak. Dan akhirnya stop. Tapi hutan itu tetap dibiarkan ada. Tetap dibiarkan ada. Oke. Dan itu sangat bagus dulu hutannya, Pak. Sangat indah sehingga bisa jadi tempat untuk macam-macam lah. Sangatlah karena terutama untuk orang Kalimantan ya, terutama orang Bajabaru terutama gitu kan, karena di Kalimantan ini kan tanda kutip sudah agak pada zaman itu kan sudah agak susah cari hutan walaupun Kalimantan. Betul. Namanya aja Kalimantan, tapi kan hutan yang alami mungkin daerah hulu sungai, daerah Kota Baru, tapi kalau daerah Bajabaru Banjarmasin ya udah hampir susah menemukan hutan ya, apalagi hutan pinus. Hutan kota gitu ya. Ya, apalagi hutan pinus kan, hutan pinus kan. Betul. Oh, jadi dulu itu punyanya Inhutani dibuat untuk apa namanya? Bahan baku kertas gitu ya. Oke. Dan sekarang dalam tanda kutip tutup gitu ya. Perusahaannya tutup. Tapi hutannya tetap dibiarkan. Ya. Cuman beralih fungsi kan. Jadi hanya untuk fungsi edukasi, rekreasi dan penghijauan ya di harinya kan. Dan Bang Dul punya cerita apa di hutan pinus ini, Bang Dul? Banyak. Jadi masa kecil saya itu adalah masa kecil yang indah di hutan pinus itu gitu loh. Karena pulang sekolah pasti kita nongkrongnya di sana gitu kan. Ya dulu ya nggak banyak sih yang kita lakukan karena belum ada gadget. Iya. Jadi paling kita main kartu, terus kita di hutan baca itu? Iya, baca buku. Jadi beli buku di toko buku, kemudian dibawa ke situ hanya untuk baca buku. Kalau sama keluarga biasanya sama bapak ibu saya waktu itu ya udah kalau makan siang malas ya makan di luar kita. Ya berarti bawa tikar, bawa masakan, makan di sana, habis itu pulang ke rumah itu menyenangkan sekali. Jadi tempat rekreasi dong jadinya ya? Jadi tempat rekreasi. Dan gratis dekat rumah lagi, gitu kan? Bayangkan kalau hal seperti itu kita di Jakarta, wow itu mewah banget gitu kan? Betul. Harus berjalan 3 jam dulu ke puncak atau ke daerah yang jauh lah dari Wah, dan ini cukup dekat di kota gitu pakai ya. daster aja. Saya nggak pakai daster, ibu saya gitu. Itu langsung dapat. Iya. Saya pakai sarung aja. Dan karena indahnya dengan nyamannya tempat itu banyak karya sastra, karya seni yang dihasilkan gitu ya. Betul. Jadi kalau saya kan fotografer, ya kan. Jadi hampir kalau saya mungkin sore-sore bahkan ya teman-teman fotografer Bajabaru ya, seperti saya, terus ada juga Bang Riko dan yang lain-lain itu ya sore-sore kita bawa kamera, hunting ke sana, indah sekali. Hampir tidak ada bagian yang tidak indah di Pinus 2 itu gitu loh. Banyak bunga-bunga yang menarik. Kemudian burung-burungnya juga masih ada gitu kan. Kemudian aktivitas yang ada di situ juga sangat menarik untuk dipotret. Pada saat itu pokoknya masyarakat Bajabaru menginvestasikan kebahagiaan di Pinus itu gitu. Jadi tempat yang nyaman, yang indah ya. Betul. Bahkan saya baru ingat juga beberapa seniman juga mereka berkarya di situ. Ada yang melukis, mencari inspirasi di situ. Ada yang membuat puisi-puisi yang sangat indah dari hutan pinus itu. Jadi banyak inspirasi. Jadi inspirasi yang buat para seniman karya seni sangat luar biasa gitu. Tapi kan sekarang sepi, Bang. Iya sepi karena sudah ditutup ya oleh pihak. Memang kenapa ditutup? Jadi waktu itu ada kejadiannya. Kejadian? Sebentar. Malam Jumat. Loh, saya belum bilang kejadiannya apa. Siapa tahu hanya dahan patah atau ada bocor ban kan kejadian itu tidak mesti harus. Tapi kan kalau lihat wajahnya Bang Adul ini. Memang ada kejadian apa sih, Bang? Kejadian itu ya kejadian yang menurut saya dari yang saya pernah alami ya mungkin dalam sepanjang hidup saya di Banjarbaru itu kejadian
kejadian pembunuhan. Pembunuhan tahun Itu kalau tidak salah tahun 2012 ya. 12, sekitar 8 tahun yang lalu. Iya, 8 tahun yang lalu itu. Oke. Bang Dul tahu kejadiannya itu? Ya, karena kita kan memang tinggal di Banjarbaru ya. Dan usia saya waktu itu sudah cukup dewasa untuk untuk mengamati sekeliling saya lah waktu itu. Jadi saya cuman memang dengar ada kejadian itu, dan itu cukup mengagetkan semua orang Banjarbaru pada saat itu. Itu ada pembunuhan seorang wanita muda ya, dia ya. Ya mungkin kalau pembunuhan itu, kalau itu adalah pembunuhan yang biasa mungkin nggak masalah ya, tapi ini mayatnya dimutilasi, itu yang membuat sangat. Ini Bang Ade cerita. Iya, bayangkan aja yang. Jadi sejak kejadian itu hutan itu kemudian ditutup atau memang secara alami kejadian itu memaksa hutannya ditutup? Ya memang sejak kejadian itu masyarakat karena sudah mengebuka di media ya, sudah semua orang pada tahu, geger lah Banjarbaru kan. Tidak ada lagi yang berani datang ke situ gitu. Termasuk Bang Dul. Dan termasuk saya kan orangnya nggak sanggup kalau yang kata gitu kan. Karena ini bukan masalah tanda kutip ya, bukan masalah hantu, tapi ada memang kejadian real yang membuat kita jadi. Tapi kan itu kejadian hanya mohon maaf Bang, bukan kejadian yang artinya satu kejadian yang sekali mungkin orang bisa melupakan gitu loh. Artinya toh tempat itu masih tetap nyaman, masih tetap pohonnya juga masih sangat baik gitu kan. Artinya dengan satu kejadian yang memaksa tempat itu tutup gitu loh. Padahal tidak sebanding kan dengan Bang Dul tadi cerita begitu indahnya tempat itu gitu loh begitunya. Ya itu yang cukup disayangkan ya, artinya karena itu kan hanya sebuah kejadian pembunuhan ya. Artinya bukan saya merendah, kita tidak mengatakan pembunuhan ini ya, bukan menyepelekan pembunuhan itu, tapi itu kan sudah berlalu, dan ini kan bukan sebuah bencana, misalnya ada radiasi nuklir di situ, atau ada wabah yang mematikan, atau ada gas beracun. Bukan kan. Artinya itu tempat ya memang punya masa lalu yang kelam, tapi ayolah gitu kan. Pelaku sudah dihukum dan tempat itu masih sangat bagus. Ya karena fungsi awalnya sebagai edukasi, sebagai tempat rekreasi. Itu kalau harus berhenti hanya karena masa lalu yang ya buat kita itu kan ya cukup kita doakan kepada almarhum, kemudian yang pelaku juga dihukum berat dan menjadi hikmah pelajaran buat orang Banjarbaru. Kenapa kita tidak kembali fungsinya? Karena kalau di pagar kayak gitu, ditutup gitu ya, berarti yang awet adalah cerita horornya justru. Jadi sehingga fungsi utama dari hutan itu yang tadinya sebagai tempat edukasi, rekreasi justru jadi hilang kan? Karena kita tahu banyak tempat-tempat lokasi rekreasi yang juga ada kejadian-kejadian kan? Mereka tetap jalan, tetap bagus gitu loh. Sambil contoh yang kanan berapa kali banyak kejadian ya? Betul. Mandi angin berapa kali? Tapi jangan-jangan ada hal lain Bang yang memaksa tempat itu tutup? Yang pasti memang itu bukan menjadi kewenangan ya, saya nggak tahu persis ya, saya tidak menyentuh di ranah politik atau ranah pemerintahan, karena saya percaya pada pemerintah bisa mereka tahu apa yang bagus buat warganya. Tapi karena itu memang wilayah PDAM, dan PDAM itu kan adalah termasuk objek vital. Mereka punya fungsi sama seperti bandara, punya eksklusif ya, daerah zona eksklusif yang memang harus secara hukum mereka punya hak gitu. Gitu. Tapi kan dengan perkembangan kota, kemudian semakin banyaknya jumlah penduduk di sekitar situ kan, artinya sangat memungkinkan tempat itu untuk masih dibuka kan sebetulnya. Masih sangat, iya, dengan ya karena kita tidak banyak punya lahan seperti itu gitu loh. Artinya ya
ya sebaiknya dibuka, kenapa tidak dibuka kembali, kemudian ya dioptimalkan kembali fungsi dan tujuan yang mulia itu gitu loh. Daripada jadi, kita terus larut. Betul. Jadi kalau saya boleh menarik satu kesimpulan ya Bang Dul nih, bahwa tempat itu punya cerita yang sangat indah sebetulnya, dan Bang Dul punya bukti semua. Betul. Itu foto-fotonya gitu. Pinus 2 itu punya cerita yang indah, dan saya ingin cerita indah itulah yang ada di benak saya sampai saya meninggal dunia misalnya gitu kan. Dan saya nggak pengen ada yang terakhir justru adalah kenangan buruk, ikatan buruk tentang hutan setelah itu. Ada kejadian itu gitu. Saya nggak mau. Tapi Bang Dul juga punya foto-fotonya, keadaan yang begitu sepi, begitu suram. Betul. Itu ada. Jadi waktu itu setelah dulu sangat indah, banyak karya-karya indah yang kita hasilkan di sana. Setelah kejadian, ya memang cukup berpengaruh ya. Setelah itu kita kembali ke Pinus ke sana. Kok malah jadi ide kita tuh malah pengen bikin yang horor-horor, yang serem-serem gitu loh. Itu secara tidak sadar, karena terhipnotis. Itu yang saya bilang, loh kok jadi Pinus begini ya gitu loh. Kok jadi saya melihat Pinus kok jadi pengen film horor sih gitu kan. Kok jadi pengen buat yang serem-serem sih. Ada apa ini gitu loh. Pengalaman yang begitu panjang, pengalaman yang indah, yang asik gitu ya. Hanya dengan satu kejadian itu menghilangkan gitu. Iya. Bahkan saya image-nya berubah 180 derajat gitu ya. Itu kan misalnya kita punya ya seperti itu kan seperti keluarga. Pinus 2 itu seperti keluarga, seperti saudara, seperti teman gitu ya. Artinya kita punya kenangan yang buruk. Dan kita kan memang pengennya punya maksud saya punya kenangan yang manis, yang indah dengan keluarga itu misalnya. Betul. Ya kita pengen mempertahankan itu kan. Buat apa kita pergi meninggal dunia ini dengan kenangan yang buruk? Betul. Ya cuma sekali momennya. Itu kan tidak adil ya. Gitu. Dan tentu saja cerita mengenai betapa indahnya hutan pinus ini kan ingin kita teruskan ke anak cucu kita. Betul. Kan dengan tetap indah. Kalau sekarang mungkin anak-anak yang mereka di atas tahun 2012 setelah kejadian itu betul. Ya mungkin taunya jangan ke hutan pinus karena ada ini segala macam. Jadi yang muncul ceritanya itu adalah cerita yang negatif semua kan. Sangat sayang gitu. Sementara posisi ini kan menjadi satu hutan kota yang berada di tengah kota, tempat orang ingin berekreasi dengan sangat dekat gitu kan. Tapi hanya dengan satu cerita hal kayak gini. Dan itulah yang ingin Bang Dul sampaikan ya melalui foto-foto kembali mengingat hutan pinus itu ya. Mungkin hutan pinus itu hanya sebagai sebagai monumen lah, yang objek yang jadi objek yang kita bicarakan ya. Tapi yang paling penting adalah memori kita yang ada di situ. Saya setuju. Itu yang paling mahal. Saya setuju itu. Oke. Ya, misalnya kita contoh ya. Saya taunya yang ganteng dulu ya. Dulu ganteng misalnya. Saya ingat ganteng banget. Masih ganteng. Tiba-tiba datang dengan perawakan yang sudah berubah. Muka yang keriput misalnya nih. Tapi hak saya dong. Saya pengen mengingat Anda sebagai orang yang baik. Betul. Yang ganteng gitu loh. Kan itu keinginan saya gitu loh. Tidak hanya gara-gara itu saya harus melupakan kebaikan kamu misalnya atau kegantengan kamu, kan nggak adil, nggak fair. Begitulah dengan hutan pinus betul ya. Kayak Lawang Sewu itu kan juga ada tragedi di sana. Tapi mereka kemas walaupun itu horor misalnya kan, tapi mereka bisa jual itu sebagai objek dan itu income buat kita. Apalagi Banjarbaru tidak punya tambang, kita nggak punya income lain kecuali itu. Dan mungkin tidak mesti harus horor juga kan di hutan pinus itu ya. Tidak harus yang begitu juga, karena kita mungkin bisa mengembalikan kejayaannya lah istilahnya dulu ya, betapa indah, betapa asiknya di situ kan. Kalau kejadian itu memang tidak bisa dihindari ya. Itu salah satu rangkaian dari siklus kehidupan lah. Tapi image itu kan kita yang menyentuh, itu kita yang membuatnya, kita yang bangunnya. Gitu. Oke, Bang Dul. Terima kasih mengenai hutan pinusnya. Dan saya dulu ingat betul ya, waktu anak kecil dulu sempat main outbound di situ gitu ya. Kemudian saya anak-anak nggak ketemu, saya ada di situ pada saat itu. Ya? Iya. Mungkin salah pintu kan. Ya, oke. Teman-teman, nah itu satu contoh cerita ya bahwa Bang Dul punya banyak sekali referensi
foto-foto yang sangat menarik sebetulnya, cerita dibalik kenapa foto itu bisa ada gitu. Dan karena itu saya berharap Bang Dul tetap mau kembali datang. Yap. Ya, kita akan tetap membuat mungkin kan ada banyak sekali foto-foto yang lain yang Bang Dul bisa ceritakan, entah itu proses mendapatkannya, entah tempat itu memiliki sejarah, entah tempat itu memang memiliki kenang-kenangan yang sebetulnya sangat luar biasa, tapi orang sering mengabaikannya gitu. Siap datang lagi ya? Siap. Oke. Baik, demikian teman-teman perbincangan singkatnya, dan mudah-mudahan cerita tadi tidak horor ya. Ya, tapi kita ingat hutan pinus itu adalah hutan yang indah gitu ya. Hutan yang indah, hutan yang tempat untuk berrekreasi. Baik, ketemu lagi dengan saya nanti di vlog berikutnya, dan tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap selalu memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.